Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Oke, saya akan mulai menanyakan hal-hal tentang administrasi guru kepada Dr. Nanda Haji Suryati yang sebagai guru bahasa Indonesia di SMP 41 dan menjadi wakil kepala sekolah di SMP 41. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang administrasi guru, tentang kalender pendidikan sekolah pada Ibu Suryati. Silakan dijelaskan. Mengenai apa yang pertama tadi? Kalender pendidikan sekolah. Kalender pendidikan itu biasanya ditentukan oleh dari dinas pendidikan Dinas Kota pendidikan. Bekasi, iya. Dimana di dalam kalender pendidikan itu akan ketahui hari efektif kita mengajar, ada jumlahnya berapa, kemudian ya jumlah waktunya ya yang ditentukan gitu. Kemudian kapan kita akan melaksanakan KBM, kapan kita akan melaksanakan misalkan PTS, penilaian tengah semester, kalau dulu UTS ya. Dan kemudian ada waktunya nanti untuk menentukan kapan penilaian akhir semester, PAT. Kalau dulu apa itu semesteran. Semesteran. Itu suatu contoh. Sehingga dalam waktu 1 tahun itu ketahuan ada apa itu waktu-waktunya yang sudah ditentukan, sehingga di matchingkan dengan pembelajaran kita di sekolah dalam kegiatan KBM. Oke, selanjutnya program tahunan. Program tahunan itu tadi kan saya disampaikan bahwa program tahunan, program semester itu bagian rentetan dari bagian atau rentetan dari persiapan kita dalam apa itu boleh dikata itu ya administrasi guru. Berpengaruh ya kan? Iya, itu saling mengait. Administrasi guru itu meliputi apa saja. Kita harus punya kalender pendidikan, kita harus punya apa itu semester atau program tahunan, program semester, kemudian RPP dan sebagainya. Iya. Dan itu menyambung juga ke prosedur penilaian ya, Dan? Iya. Karena nampak kalau program tahunan itu tadi kan setidaknya pada awal kita pembicaraan sudah mengacu pada bahwa dalam 1 tahun itu materi pelajaran yang diampu oleh guru tersebut atau oleh pendidik itu ada berapa, dalam satu buku itu ada berapa bab. Misalkan dalam satu bab itu ada 2, misalkan contohnya bahasa Indonesia, dalam satu bab itu misalkan ada 2 KD yang harus dipelajari untuk dalam situasi pandemi sekarang ini. Kan? Ya. Tujuan target yang dikejar. Iya betul. Jadi nanti jumlah KD-nya ada berapa secara keseluruhan dalam satu tahun itu dituliskan di situ. Dilaporkan itu sebagai laporannya. Laporannya itu dilapor ke dinas. Dalam bentuk baik itu soft copy atau mungkin dalam bentuk print-printan, gitu. Nanti kan diperiksa oleh pengawas. Waalaikumsalam. Iya, jadi pengawas itu rutin datang ke sekolah, menemui bapak ibu guru dan sebagainya. Itu satu contoh untuk memeriksa kesiapan pembelajaran itu. Dilanjut lagi, Tante. Kemudian program semester itu merupakan bentuk bagian dari program tahunan, di mana bedanya di dalam program semester itu dijabarkan KD-nya itu masuk berapa jam yang akan diajarkan di dalam satu pertemuan atau 2 pertemuan dalam 1 minggunya untuk bertemu peserta didik. Ya betul. Apakah misalkan dalam 1 minggu atau dalam 1 tahun itu ada berapa pertemuan? Ya kan 4 kali pertemuan apa 2 kali pertemuan gitu sesuai dengan KD. Kemudian di dalam program semester itu ada penjabaran kapan kita
melaksanakan penilaian harian. Oh, Itu kan di situ setiap KD selesai, setiap satu KD selesai atau 2 KD selesai itu harus adakan penilaian harian. seperti kayak Ulangan harian. Oh. Kan sekarang namanya penilaian harian. Oke. Itu. Terus nanti kapan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester tadi? Kapan kita melaksanakan akhir semester, ya kan? Penilaian akhir semester itu seperti itu. Itu Jadi- di dalam program semester itu ada seperti itu. Jadi penjabarannya jelas. Jadi semuanya buat teman-teman yang nonton nanti itu unsur yang saya tanyakan tentang administrasi seorang guru kepada Ibu Haji Suryati itu semuanya merentet Ada sampai iya semua tuh ada kaitannya ya, Ibu. Jadi dari awal seperti kita menjadi seorang guru sampai nanti kita Persiapannya. mempersiapannya sampai ada di dalam kelas sebagai seorang pendidik itu nanti ada kaitannya dari administrasi seorang guru seperti judul yang nanti bakal saya taruh di sini. Untuk buku absensi Nah, absensi itu kalau sekarang kan lagi daring ya. lagi di Kalau lagi daring itu menggunakan absensi secara link, kita buat link. Seperti Tapi di Zoom. iya betul, atau seperti Google Classroom lah. Oke. Nah, tapi kita harus pula tetap punya file di mana kita harus punya absensi yang dari pembukuannya si absensi ya, jadi, tersebut. nanti buat laporan kan secara Secara soft copy. iya secara Kalau untuk langsung buku pula. pegangan seperti LKS dan buku paket Ya itu diberi oleh pemerintah. Kalau buku paket sudah seperti ada dana iya, bos. dari dari dana bos. Nah itu bantuan pemerintah. Oh, seperti itu. Kalau LKS dan sebagainya atau buku penunjang yang lain kita cari sendiri. Sebagai misalnya saya seorang murid, saya menanyakan hal ini untuk sebagai murid yang menyari atau seorang guru yang menyari Nyari apa itu? nyari buku LKS tersebut. Oh itu untuk saat ini tidak diperjualbelikan. Jadi semua itu pemberian dari pemerintah. Iya. Oh, dari dana bos tersebut yang Iya, seperti betul. saya bilang. Jadi sifatnya murid itu bersih Berarti menerima apa saja dari pemerintah. oke. Tapi Sekarang tidak dilarang pula kalau siswa itu ingin referensi yang ingin mencari mencari yang lain sebagai pembanding atau sebagai ya, untuk mengcompare Iya, lebih bagus iya, mana. betul. Oke. Untuk seperti membahas kisi-kisi soal ulangan, Apa itu? kisi-kisi soal ulangan seperti ulangan harian yang tadi tuh. Ya, kisi-kisinya tentu saja disesuaikan dengan KD yang telah diberikan. Misalkan pembelajaran kita apa? Ibu misalkan sekarang ini mempelajari tentang teks tanggapan misalkan semester 2. Iya. Bagaimana mengkritik, memberi sanggahan dan sebagainya. Saran. Ya, saran. Nah, itu. Nah, tentunya kita di dalam membuat soal baik itu sekarang kan soalnya dalam bentuk pilihan ganda bisa, dalam bentuk esai, dalam bentuk apa itu benar salah, Iya. penjodohan itu bisa aturannya sekarang. Nah kita sesuaikan kisi-kisi itu sendiri mengacu kepada bentuk soalnya, apa yang ingin dikaji itu, apa yang akan dipertanyakan itu masuk ke dalam tadi yang dimaksudkan. Baik. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan soal kartu soal. Kartu soal, kalau kartu soal itu kalau di dalam ada yang pakai ada yang tidak ya. Kalau kartu soal itu kan contohnya untuk mengetahui bahwa anak itu ikut kegiatan itu ulangan atau tidak. Oh, seperti absensi juga cuma. Ya betul. Kemudian
anak itu pula untuk mengukur kartu soal itu untuk mengukur pula Batas kemampuan siswa. Iya. Kapan apakah dia nanti akan mendapatkan nilai cukup atau tidak? Apakah dia akan nilainya mencapai KKM atau tidak? Apakah dia akan melakukan pengayaan atau remedial? Baiknya berarti remedial itu dilakukan setelah kegiatan pembelajaran sekaligus setelah melaksanakan ulangan penilaian itu. Jadi kan remedial itu untuk memperbaiki. Remedial itu memperbaiki nilai atau kemampuan siswa yang masih di bawah KKM. Kalau yang sudah di atas KKM itu namanya pengayaan. Pengayaan itu seperti pengayaan itu anak itu sudah menguasai materi yang kita berikan, kemudian kita berikan tingkat soal atau tingkat pemahaman yang lebih dari teman-temannya yang masih di bawah KKM. Ya, seperti kayak dikasih tes lagi. Nah, tapi kualitas atau kadarnya ya atau ini ukurannya lebih dipersulit. Seperti itu untuk yang pengayaan. Terima kasih Ibu Suryati sudah mau saya kunjungi, dan kalau mungkin nanti saya akan bikin video lagi untuk menanyakan hal yang lain kepada Ibu Suryati. Sama kok, ini juga buat penilaian juga. Kan nanti amin saya jadi kayak Ibu sengaja. Iya. Doain semuanya yang nonton ya, saya jadi seorang guru. Iya. Saya membuat video ini dengan protokol kesehatan dan protokol yang ada saya jalankan, seperti memakai masker dan berjarak 1 meter. Terima kasih. Mengikuti pesan Ibu Mengisi 3M. Betul.